Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri wanita solehah ini bab 3 ya. Bab 3 ini sampai nomor yang ke-6. Sabar dalam menghadapi suatu masalah. Sabar dalam menghadapi suatu masalah. Syarat yang ke-6 untuk menjadi wanita solehah adalah bersifat sabar dalam menjalankan suatu kewajiban dan mencegah kemungkaran. Sabar adalah suatu kekuatan daya positif yang mendorong jiwa untuk menunaikan kewajiban. Selain itu, sabar adalah suatu kekuatan yang menghalangi seseorang untuk melakukan kejahatan. Kalau seorang wanita tetap tegak bertahan sehingga dapat menundukkan dorongan hawa nafsu secara terus-menerus, maka ia tergolong wanita yang berhati sabar. Untuk diketahui sampai di mana kadar iman seorang wanita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah selalu memberi suatu ujian dan ia tidak akan terlepas daripada ujian yang menimpa kepadanya, baik musibah yang berhubungan dengan pribadinya atau keluarganya. Dan jika ia tetap tegak bertahan terhadap ujian itu sehingga dapat menundukkan dorongan hawa nafsu secara terus-menerus, maka ia tergolong wanita yang sabar. Kalau tidak dapat tahan lalu jatuh kepada kehinaan, berarti ia terlepas daripada golongan wanita solehah. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ humul muhtadun, yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Mereka itulah orang yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran surat Al-Baqarah 155 dan 100 sampai 157. Sabar terhadap maksiat adalah menghindarkan diri dari godaan-godaan hawa nafsu dan perbuatan yang perbuatan ini tidak mudah kecuali bagi orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang selalu berusaha dengan sekuat tenaga untuk tidak melakukan perbuatan maksiat yang diiringi dengan doa. Rabbana awfri alaina sabra wa tawaffana muslimin. Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami kesabaran dan tawakalkanlah hati kami. Wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu. Quran surat Al-A'raf 126. Yang ketujuh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat yang ketujuh ya menjadi wanita solehah adalah bertakwa kepada Allah Ta'ala, yaitu wanita yang selalu menjaga dan memelihara diri dari siksa dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan melaksanakan perintah-perintahnya dan taat kepadanya dan menjauhi segala larangannya, serta menjauhi perbuatan maksiat lahir ataupun batin. Ada 5 ciri manusia bertakwa kepada Allah, yaitu meninggalkan segala sesuatu kecuali karena Allah, menghindarkan diri
dari segala sesuatu yang dapat menjauhkan diri dari Allah Ta'ala, mencegah segala dorongan hawa nafsu, memelihara dan melaksanakan tata cara kehidupan menurut syariat Islam, mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ucapan ataupun perbuatan. Allah menilai manusia bukan berdasarkan kedudukannya dalam masyarakat, bukan karena kecantikan dan ketampanannya, dan bukan pula karena kekayaan dan pangkatnya, akan tetapi berdasarkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia, sebagaimana firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Quran surat Al-Hujurat 13. Yang ke-8, zuhud. Syarat ke-8 untuk menjadi wanita solehah adalah zuhud, di mana arti zuhud adalah tidak merasa bangga terhadap kemewahan dunia yang telah ada di tangannya, dan tidak merasa bersedih dengan hilangnya kemewahan tadi dari tangannya. Orang yang zuhud itu punya 3 sifat, yaitu sedikit sekali menggemari dunia, sederhana dalam menggunakan segala miliknya, menerima apa yang ada, serta tidak merisaukan sesuatu yang tidak ada, tetapi giat bekerja dan beramal, karena bekerja dan beramal adalah suatu kewajiban. Nomor B, pada pandangannya ujian dan celaan orang sama saja. Ia tidak bergembira karena mendapat pujian dan tidak pula bersusah hati karena mendapat celaan. Mendahulukan ridho Allah daripada ridho manusia, dan jiwanya merasa senang karena dapat mentaati tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup zuhud ini telah disinyalir dalam Al-Quran sebagaimana firman-Nya, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa innad darul akhirata lahiyal hayawanul law kanu ya'lamun. Dan tidaklah kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan penghibur, sedang di akhirat itulah hidup yang sebenarnya. Andaikan mereka mengetahui. Quran surat Al-Ankabut 64. Yang nomor 9, berjiwa qanaah. Syarat ke-9 untuk menjadi wanita solehah adalah berjiwa qanaah, yaitu menerima dengan rela apa yang telah dimiliki, memohon kepada Allah tambahan yang pantas dengan jalan berusaha, menerima dengan sabar akan takdir Allah, bertawakal kepada Allah, dan tidak tertarik pada tipu daya dunia. Dengan memiliki sifat itu, maka yakinlah bahwa qanaah adalah suatu sikap hidup yang harus dimiliki oleh setiap muslim, karena qanaah dapat menenangkan hati, bahkan menjadi suatu modal yang tidak mengenal habis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-qanaatu malul la yanfadu wa kanzun la yaqna. Qanaah itu adalah harta yang tak akan hilang, dan simpanan yang tidak akan lenyap. Hadis riwayat At-Tabrani dan Jabir. Cukup sekian dulu, saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mungkin kita hanya sedikit luangan waktu untuk belajar, untuk mengedukasi diri, dan seterusnya. Karena kita tidak tahu apa yang ada di hadapan kita, kita tetap harus belajar. Karena belajar itu hukumnya wajib, dari buku, guru, dan semua media-media dan alat-alat yang bermanfaat, yang bersandarkan kepada kebenaran. Ada
dalilnya yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis apa yang telah diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Dalam hal ini alhamdulillah kita harus terus berusaha menjadi insan yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak serta-merta kita harus menjauhkan diri dari keduniawian. Dunia bisa kita cari, akhirat bisa kita cari. Maka dari itu semuanya kita tetap berusaha menjadi manusia yang baik untuk menjalankan hidup kita. Maka dari itu kita selalu belajar dan terus belajar mencari kebenaran sesuai apa yang telah diajarkan oleh Al-Quran dan hadis. Maka dari itu saya ucapkan semoga pembacaan tadi bermanfaat adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.